Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer enggan mengomentari kans timnya untuk menjadi juara IPL musim ini. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa ia tidak mau berandai-andai jika timnya bisa keluar menjadi juara IPL musim ini. Dengan 6 laga yang tersisa, Ole Gunnar Solskjaer enggan berandai-andai jika timnya bisa menyalip perolehan poin Manchester City. Ia menegaskan bahwa timnya hanya perlu fokus pada diri sendiri dan menghiraukan raihan poin City. Kami hanya perlu fokus pada diri sendiri. Kami hanya perlu memenangkan setiap pertandingan yang kami mainkan. Manchester United akan mendapatkan libur tengah pekan. Setan Merah sudah lama tidak mendapatkan libur ini dan Ole Gunnar Solskjaer mengaku agak aneh melihat timnya berlibur. Situasi ini sangat aneh karena untuk pertama kalinya sejak Project Restart kami mendapatkan libur di tengah pekan. Kami membutuhkan jeda ini karena kami akan menghadapi Leeds United setelah ini dan ini akan jadi ujian fisik bagi kami, ujarnya. Manchester United mendapatkan modal yang apik jelang menghadapi Leeds United. Mereka berhasil menang dengan skor 3-1 melawan Burnley di akhir pekan kemarin. Keikutsertaan Juventus dan Manchester United di Eropa Super League memberikan dampak instan. Nilai saham kedua klub ini dilaporkan naik setelah terlibat dalam kompetisi ini. Menurut laporan tersebut, keikutsertaan Manchester United di Eropa Super League meningkatkan nilai saham mereka. Nilai saham mereka di pasar modal naik cukup signifikan. Angkanya naik di 6,4% setelah MU diumumkan masuk ke Eropa Super League. Nilai ini bisa meningkat lebih tinggi jika penyelenggaraan Eropa Super League menuai kesuksesan. Tidak hanya Manchester United yang nilai sahamnya meningkat usai ikut serta dalam Eropa Super League, Juventus juga mengalami kejadian yang serupa. Berdasarkan laporan yang sama, nilai saham Juventus naik sekitar 5,95% setelah mereka diumumkan ambil bagian dari Eropa Super League. Meski tidak sebesar MU, namun kenaikan nilai saham ini adalah sesuatu yang positif bagi si nyonya tua. Manchester United dan Juventus sendiri semakin menatap serius keikutsertaan mereka di Eropa Super League. Kedua klub ini dilaporkan sudah mundur dari Asosiasi Klub Eropa baru-baru ini. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer enggan terlalu menyoroti kesalahan yang dibuat oleh Dean Henderson saat melawan Burnley. Ia menilai kesalahan itu adalah proses pembelajaran bagi sang kiper. Kemarin malam, Dean Henderson menjadi starter saat MU menjamu Burnley di pekan ke-32 Premier League. Pada laga itu, Henderson membuat 2 kesalahan fatal. Yang pertama, ia salah merespon Chris Wood saat laga baru berjalan 20 detik yang kemudian berbuah gol. Namun beruntung gol itu dianulir karena sudah offside terlebih dahulu. Performa buruk Dean Henderson berlanjut di babak kedua. Ia telat merespon skema sepak pojok sehingga James Tarkowski mampu mencetak gol ke gawangnya. Ole Gunnar Solskjaer tidak terlalu mempermasalahkan 2 blunder yang dibuat Henderson di laga itu. Ia menilai 2 kesalahan itu adalah proses pembelajaran untuk sang kiper muda. Lebih lanjut, Ole Gunnar Solskjaer juga menilai Burnley layak mendapatkan pujian atas laga itu. Ia menilai The Clarets adalah lawan yang sulit ditebak dan juga diantisipasi. Manchester United akan kembali beraksi di ajang IPL di akhir pekan nanti. Setan Merah dijadwalkan akan berhadapan dengan Leeds United. Sebuah nyinyiran keras dialamatkan Alexander Ceferin kepada Ed Woodward. Ia menilai petinggi Manchester United itu adalah pengkhianat layaknya seekor ular. UEFA beberapa jam terakhir tengah dibuat kalang kabut. Pasalnya 12 klub top Eropa mendeklarasikan terbentuknya kompetisi baru bernama Eropa Super League. Kompetisi ini dikabarkan menjadi pesaing bagi Liga Champions yang selama ini sudah digelar oleh UEFA. Alhasil UEFA menolak keras diselenggarakannya turnamen baru tersebut. Yang membuat UEFA lebih gregetan ada sejumlah petinggi mereka yang memprakarsai turnamen ini. Salah satunya Ed Woodward yang menjabat sebagai Dewan Profesional Football Strategi UEFA.
Secara gamblang, Caverin menyebut Woodward sebagai pengkhianat karena pada awalnya bos Manchester United itu mendukung rencana perubahan Liga Champions yang tengah dicanangkan UEFA. Caverin mengaku sangat kecewa dengan Woodward sebagai salah satu orang terdekat dirinya. Ia bahkan tidak segan-segan melabeli bos Manchester United itu sebagai ular. UEFA sendiri sudah memberikan ancaman bagi Manchester United dan klub-klub peserta European Super League. Klub-klub itu akan mendapatkan sanksi yang sangat berat jika mereka masih ngotot menjalankan turnamen yang dianggap ilegal itu. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Penyerang incaran mereka, Youssef En-Nesyri, dikabarkan siap dijual Sevilla di musim panas nanti. Manchester United sangat tertarik merekrut En-Nesyri karena performanya yang apik. Striker berusia 23 tahun itu menjadi andalan di lini serang klub asal Andalusia itu. Ia berhasil menyalangkan total 22 gol sepanjang musim ini. Melihat potensi sang striker, MU jadi tertarik untuk memboyongnya. Menurut laporan tersebut, Sevilla berencana untuk menjual En-Nesyri di musim panas nanti. Mereka kabarnya tengah butuh tambahan dana karena keuangan mereka agak bermasalah karena pandemi COVID-19. Itulah mengapa Sevilla berencana untuk melepaskan sang striker di angka 46 juta euro. Manchester United bukan satu-satunya klub yang mengincar jasa En-Nesyri. Sang striker juga dirumorkan jadi incaran Liverpool. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengaku senang bisa bermain dengan Paul Pogba. Ia menyebut pemain asal Prancis itu sukses mengeluarkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Saat Bruno Fernandes pertama kali datang ke MU, ada banyak spekulasi mengenai sosok Paul Pogba. Banyak yang menilai Fernandes dan Pogba tidak bisa dimainkan bersamaan karena mereka memiliki posisi yang mirip. Namun asumsi itu telah terpatahkan. Di beberapa bulan terakhir, Pogba dan Fernandes menciptakan kerjasama yang sangat apik di atas lapangan. Bruno Fernandes mengakui bahwa ia sangat senang bisa bermain dengan Paul Pogba. Bruno Fernandes menyebut bahwa sejak awal ia memiliki hubungan yang baik dengan Paul Pogba, sehingga keduanya bisa saling memahami satu sama lain. Lebih lanjut, Bruno Fernandes mengakui bahwa bermain dengan Paul Pogba membuatnya bisa tampil jauh lebih baik lagi. Kerjasama Fernandes dan Paul Pogba menghasilkan kemenangan bagi Manchester United. Setan Merah berhasil menang dengan skor 3-1 melawan Burnley di akhir pekan kemarin. Edward Ward melakukan pertemuan dengan pemain Manchester United terkait polemik European Super League lewat Zoom meeting. Para pemain Setan Merah pada keputusan yang diambil sepihak-pihak klub. Edward Ward mengadakan pertemuan dengan para pemain MU yang merespon tentang isu ESL. Pertemuan digelar lewat Zoom meeting. Woodward menjelaskan di mana posisi klub dan apa yang harus dilakukan pemain. Sebelum pertemuan, pemain United sejatinya sudah kesal dengan sikap klub, sebab mereka tidak mendapatkan informasi langsung dari klub. Ole Gunnar Solskjaer bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan dari jurnalis tentang kasus European Super League. Edward Ward memberikan alasan mengapa United harus ambil bagian dari European Super League. Woodward juga memberikan penjelasan tentang isu penting terkait wacana hukuman bagi pemain yang akan tampil di ESL. Sejauh ini, para pemain United tidak ada yang bersuara ihwal polemik ESL ini. Namun, sebuah kode dikirim gelandang Bruno Fernandes. Dia mengirim pesan lewat media sosial Instagram miliknya. Pemain asal Portugal itu menulis pesan, "Mimpi tidak bisa dibeli," kata Fernandes seperti yang ada di Instagram story miliknya. Belum bisa dipastikan ditujukan kepada siapa pesan Fernandes. Namun, sejumlah media meyakini bahwa mantan pemain Udinese itu sedang menyatakan ketidaksetujuan terhadap ide digelarnya ESL. Begitu wacana European Super League terkuak, kritikan dari sana-sini langsung bermunculan. Salah satu sosok yang paling lantang menyuarakan kritikannya terhadap kompetisi ini adalah mantan pemain Manchester United, yaitu Gary Neville. Meski terdengar seru karena akan mempertemukan raksasa Eropa secara reguler, European Super League justru mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan. Mereka menganggap ESL hanya jadi ajang buat klub besar untuk memperkaya dirinya sendiri. Neville merupakan salah satu sosok yang paling lantang mengkritik kompetisi tersebut. Ia bahkan tak sungkan melontarkan kata-kata pedas untuk Manchester United, meskipun dirinya menghabiskan seluruh karir pemain profesionalnya di sana.
Gary Neville merasa keluarga Glazer sudah terlalu maruk dalam mencari keuntungan di balik jubah Manchester United. Saking bencinya, ia menyebut keluarga Glazer sebagai pemulung. Mereka telah melangkahi batas. Mereka adalah pemulung. Mereka hanya dikeluarkan dari klub serta negara ini. Mereka adalah pemulung, hanya menginginkan uang untuk dirinya sendiri dan itu harus dihentikan, katanya lagi. Kami harus menghentikan ini. Mereka menciptakan monopoli, toko yang tertutup, sebuah turnamen yang menjamin mereka ikut. Mereka merebut kejujuran dan integritas dalam kompetisi kami. Apa sih gunanya? Mereka mengambil segalanya dari negara kami. Piramidanya, ketulusannya kompetisinya, kejujurannya, dan integritas kompetisi yang kami hargai. Mereka merebutnya begitu saja, pungkas Neville. Bintang Manchester United Bruno Fernandes menjadi nama kesekian yang menunjukkan ketidaksukaan dirinya terhadap rencana menggelar European Super League. Sejumlah pemain mulai berani menyuarakan pendapat mereka mengenai rencana gelaran Super League ini. Mayoritas menentang adanya rencana tersebut. Salah satu pemain yang memberi isyarat bahwa dirinya menolak European Super League adalah Bruno Fernandes. Isyarat tersebut ia sampaikan lewat akun Instagram pribadinya. Lewat unggahan Instagram Story, Fernandes mengutip unggahan rekannya di timnas Portugal, Daniel Podense, yang sebelumnya mengecam Super League. Tidak hanya itu, Bruno Fernandes pun juga menambahkan caption yang berbunyi, "Mimpi tak bisa dibeli."